Di MotoGP, para pembalap sedang berada dalam adrenalin yang tinggi karena mereka sedang mengejar untuk naik podium. Jadi bila dirinya mengalami crash, wajar bila para pembalap itu sedih, kecewa, bahkan marah-marah sendiri. Bilapun itu insidennya tabrakan, mereka bisa saja bertengkar. Jangankan pembalap, misalnya kita di jalan ada yang nyetirnya nggak benar aja, kita bisa sampai tepak jidat, apalagi pembalap. Mereka akan saling adu mulut, bahkan bisa sampai adu pukul, dan saling sindir di medsos. Siapa saja pembalap yang mengalaminya? MotoGP 2011, sebuah musim yang hampir sempurna untuk Casey Stoner. Ia mendominasi musim 2011 ini dan menjadi juara dunia pada tahun itu. Namun meskipun mendominasi, Casey Stoner tak ingin kehilangan momentumnya. Pada sesi kualifikasi, Casey Stoner sedang memburu waktu tercepatnya, mengejar untuk membuat lap cepatnya. Hingga pada sektor terakhir, Karel Abraham di depannya menutupi jalur Stoner. Stoner langsung marah di lintasan, ia merasa Abraham menghalanginya, menghancurkan catatan waktunya. Keduanya pun akhirnya beradu mulut, situasinya pun memanas. Bahkan mereka saling menyerang dengan kata-kata yang menyakitkan. Karel Abraham yang marah akhirnya melontarkan kata-kata untuk ultimatum. Kamu itu siapa? Aku bisa beli semua seisi garasimu itu. Casey Stoner yang memang sudah panas justru mengembalikan kata-katanya Abraham. Kalau gitu belilah sedikit skill agar kau bisa sedikit lebih cepat. Sampai pada akhirnya, kru pun turun untuk menenangkan mereka berdua. Dalam wawancaranya, Karel Abraham mengatakan, "Aku sama sekali tidak tahu Casey ada di belakangku saat itu. Aku mencoba tetap di jalurku dan tidak berniat mengganggu siapapun. Di akhir sesi seperti itu, di lintasan memang sering ramai dan susah menghindari semuanya. Aku bukan pembalap yang ingin cari masalah. Aku cuma berusaha menyelesaikan sesi." Abraham bahkan merasa reaksi Stoner terlalu meledak-ledak. Baginya, kejadian itu adalah salah paham di tengah lalu lintas pada sirkuit, bukan sesuatu yang pantas dibesar-besarkan. Meskipun tidak ada penalti resmi dari Race Direction, kejadian ini jadi perbincangan hangat menjelang balapan terakhir musim. Ia menunjukkan bahwa bahkan juara dunia seperti Stoner bisa kehilangan ketenangan. Dan bahwa rookie seperti Abraham juga harus belajar menghadapi tekanan dan kritik, bahkan dari yang terbaik sekalipun. Romano Fenati adalah pembalap Moto3 dikenal memiliki bakat, namun sifatnya sendiri yang membuat karirnya tenggelam. Bagaimana tidak, pada 2015, tepatnya pada sirkuit Termas de Rio Hondo, ia bersiteru dengan pembalap RBA Racing Team, Nicolas Ayo. Pada saat free practice Moto3, Fenati menganggap Ayo terlalu dekat dan mengganggu ritmenya. Fenati pun tantrum sendiri. Saat Ayo melaju pelan, Fenati menyalip di samping. Ia masih kesal dan menendang Ayo. Tidak sampai di situ, mereka masih sempat beradu mulut. Hingga akhirnya, Fenati menekan tombol switch motor Ayo yang membuat mesin motornya mati. Semua kejadian tersebut terlihat jelas, ia pun mendapat sanksi yaitu dikeluarkan dari tim Sky VR46. Tak hanya itu, pada tahun 2018, Fenati juga membuat kecurangan. Insiden bermula dari persaingan sengit antara Fenati dan Manzi. Keduanya beberapa kali terlibat dalam duel ketat, termasuk manuver agresif dari Manzi yang membuat Fenati melebar di tikungan. Ketegangan memuncak pada lap ke-23 ketika Fenati mendekati Manzi di lintasan lurus dalam kecepatan tinggi. Lalu secara mengejutkan menarik tuas rem depan motor Manzi. Akibat insiden tersebut, Romano Fenati langsung diberi hukuman bendera hitam yang berarti diskualifikasi dari balapan. Beberapa jam kemudian, timnya Marinelli Snippers mengumumkan pemutusan kontrak secara sepihak. Bahkan, MV Agusta Forward Racing, tim yang sebelumnya sudah merekrut Fenati untuk musim 2019, turut membatalkan kontraknya. Dalam pernyataannya usai kejadian, Fenati menyampaikan permintaan maaf dan menyebut tindakannya sebagai gestur mengerikan yang tidak seharusnya dilakukan. Ia juga sempat mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun dari dunia balap motor. Namun beberapa bulan kemudian, Fenati kembali ke lintasan balap di kelas Moto3 bersama tim lain, meskipun kembalinya itu menuai pro dan kontra. Pada balap utama MotoGP Grand Prix Prancis 2023 di Le Mans, terjadi insiden yang menyita perhatian antara dua pembalap papan atas, Francesco Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team dan Maverick Viñales dari Aprilia Racing.
Insiden ini berlangsung pada lap kelima, ketika keduanya bersaing ketat memperebutkan posisi ketiga. Saat memasuki tikungan 11, Viñales mencoba melakukan manuver menyalip dari sisi dalam. Namun jalurnya melebar dan membuatnya bersentuhan dengan Bagnaia yang mencoba mempertahankan posisi. Kontak antar motor tak terhindarkan dan keduanya terjatuh ke area gravel. Akibat insiden tersebut, baik Bagnaia maupun Viñales tidak dapat melanjutkan balapan. Sesaat setelah kejadian, kedua pembalap terlihat saling emosi dan sempat terlibat konfrontasi verbal serta gestur fisik ringan, termasuk dorongan dari Viñales. Namun, insiden ini tidak berlanjut lebih jauh dan langsung diredam oleh petugas marshal yang memisahkan mereka. Setelah dilakukan investigasi oleh Racing Direction, disimpulkan bahwa insiden ini adalah murni kecelakaan balap dan tidak ada penalti yang diberikan kepada salah satu pihak. Meski sempat terjadi ketegangan, suasana mereda tidak lama kemudian. Menariknya, setelah beberapa menit di gravel, Viñales dan Bagnaia terlihat berdamai dan saling memaafkan. Bahkan, Viñales membonceng Bagnaia kembali ke pedok menggunakan motornya. Momen ini menjadi sorotan positif di tengah panasnya kompetisi, menunjukkan sikap sportivitas dan kedewasaan dari kedua pembalap. Dalam wawancara selesai balapan, keduanya menegaskan bahwa insiden tersebut bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Bagnaia menyatakan bahwa mereka hanya sama-sama frustasi akibat situasi di lintasan, sementara Viñales menyebut mereka sudah berbicara dan menyelesaikannya secara baik-baik. Akhir pekan balap MotoGP Qatar 2023 dimulai di sirkuit Lusail. Saat sesi latihan bebas 2, ketegangan tak terduga terjadi antara dua rider senior. Franco Morbidelli dari Yamaha tampak menyalip Alex Espargaro dari Aprilia di tikungan 5. Namun, Espargaro segera membalas di tikungan 6. Bisik-bisik pembalap lain mengatakan terjadi kontak fairing yang membuat mereka keluar jalur bersama. Situasinya langsung memanas. Setelah melambat, Morbidelli mengacungkan isyarat tenang, tapi Espargaro tak bisa menahan emosinya. Dia menghantam helm Morbidelli dengan tangan kiri saat masih di lintasan. Tindakan itu terlihat dari steward MotoGP yang kemudian menjatuhkan hukuman denda 10.000 euro atau setara 190 juta rupiah dan penalti 6 posisi grid untuk Espargaro di balapan utama. Morbidelli tak tinggal diam. Mengomentari insiden itu, dia menyebut respon Espargaro sangat tidak hormat dan bahkan berkata, "Kita semua pikir dia punya masalah. Dia punya lebih banyak hal memalukan daripada yang bisa dibanggakan." Espargaro kemudian mengaku malu dan meminta maaf, menyatakan tindakannya ngawur. Dia juga menyebut Morbidelli telah menyentuh keluarga saya lewat komentar hal yang menurutnya sudah terlalu jauh. Insiden ini membuka babak baru dalam musim 2023, bahwa bahkan di antara para rider senior, emosi bisa meledak kapan saja. Dan satu tamparan di halam bisa berujung pada penalti dan kontroversi panjang.